2020 SEK 46 dari kelas YGCA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum saya yang diberikan oleh dosen. Soal pertama, Bank Syariah sebagai lembaga intermedier. Dari bagan di sini, Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau surplus unit dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit. Yang kedua, penghimpun dana dan penyaluran dana. Dari bagian di atas, saya menyimpulkan penghimpunan dana masyarakat terdiri dari al-wadiyah, giro, al-mudharabah, tabungan dan deposito. Titipan atau wadiyah domana, prinsip wadiyah yang diterapkan adalah wadiyah domana yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiyah domana berbeda dengan wadiyah amanah. Dalam wadiyah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak perlu dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiyah domana, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkannya harta titipan tersebut. Bagi hasil atau mudharabah, dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua. Maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Yang kedua, penyaluran dana masyarakat. Meliputi bagi hasil mudharabah dan musyarakah, jual beli atau murabahah salam, istisna dan ijarah, jasa, khot, hawalah, kafalah, wakalah, ran. Saya dapat disimpulkan pertama, bagi hasil mudharabah atau musyarakah. Musyarakah yaitu merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha tertentu, di mana masing-masing pihak akan memberikan porsi dana dengan ketentuan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sebagai porsi dana dari masing-masing pihak. Yang kedua, jual beli, murabahah, al-bai, bitaman ajil, ibisna dan salam. Sewa atau ijarah. Ijarah atau sewa, akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri. Yang keempat, pinjaman kebajikan atau al-qardul hasan. Yang kelima, jaminan atau gadairan, menahan barang sebagai jaminan atas uang. Jasa lalu lintas keuangan. Pertama, perwakilan atau wakalah. Kedua, penjamin atau kafalah. Ketiga, pemindahan utang atau hiwalah. Yang keempat, sauf. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan materi yang saya sampaikan. Cukup di sini yang saya